Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah online untuk pengantar ilmu komunikasi, pertemuan yang kedua, ya. Pada modul 2 ini merupakan tindak lanjut dari yang kita pelajari sebelumnya, ya. Halo, tes. Iya, tes. Halo, bisa dengar suara? Pada proses komunikasi, materi pada modul ini akan membahas tentang proses komunikasi, kemudian pada tingkat apa proses komunikasi dapat terjadi, kemudian apa yang menjadi tujuan atau akibat komunikasi, ya. Ini dapat kita lihat 3 buah blok yang saya buat di sini. Itu ini adalah prinsip dasar proses komunikasi. Kemudian ini adalah tingkatan proses komunikasi. Kemudian tujuan dan akibat dari komunikasi, ya. Oke. Pada modul ini ada kegiatan belajar pertama, ya, adalah prinsip dasar proses komunikasi. Nah, kalau kita lihat secara linier, proses komunikasi melibatkan 4 elemen, ya. 1, sumber atau pengirim pesan atau komunikator, ya, yakni seseorang atau kelompok orang atau organisasi yang mengambil inisiatif menyampaikan pesan, ya. Kemudian poin yang kedua, pesan berupa lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, dan gestur. Gestur itu apa? Itu adalah gerakan tubuh, ya, gerakan tubuh yang seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. 3 itu adalah saluran, ya. Saluran yakni sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian, pengiriman pesan,
Misalnya telepon, radio, surat kabar, majalah, gelombang udara. Yang keempat itu adalah penerima atau komunikan, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau organisasi institusi yang dijadikan sasaran penerima pesan, ya. Oke. Nah, jadi proses komunikasi itu melibatkan 4 elemen, ya. Itu mudah dipahami, mudah diingat, dan mudah dimengerti, yaitu ada sumber, ada pesan, ada saluran, dan ada penerima. Oke. Kemudian selain dari keempat faktor, ya, atau 4 elemen tadi yang sering kita kenal dengan istilah SMCR, ada 3 elemen atau faktor penting yang lainnya. SMCR itu adalah singkatannya adalah S itu adalah source, ya, atau sumber, M itulah message, pesan, C itulah channel atau saluran, R itu adalah receiver atau penerima atau komunikan tadinya, ya. Nah, selain dari keempat elemen tersebut, SMCR ada 3 elemen atau faktor penting yang lainnya. Pertama, akibat atau dampak atau hasil yang terjadi pada pihak penerima dari komunikan, ya. Kemudian yang kedua, umpan balik atau feedback, ya, yakni tanggapan balik dari pihak penerima komunikan atas pesan yang diterima. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah noise atau gangguan, yakni faktor fisik, ya, atau psikologis yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi, ya. Nah, kalau kita gambarkan, ya, gambarkan di sini ada sumber atau penerima, kemudian ini adalah pesan, saluran, kemudian ini adalah penerima atau sumber juga, kemudian ini adalah akibat atau hasil. Artinya ketika sumber mengirimkan message atau pesan kepada penerima, apabila pesan tersebut sudah diterima, adanya feedback atau umpan balik kepada penerima. Apakah pesan yang tadi diterima dengan baik atau tidak, ya. Kemudian apa dampaknya terhadap si penerima pesan itu? Inilah dinamakan dengan akibat atau hasil dari pesan tersebut, ya. Ini bisa kita lihat pada gambar 2.1, ya.